Pemirsa, nanti kami juga akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana pernyataan ataupun juga komentar disampaikan oleh tim pemenangan nasional dari pasangan bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Tapi sambil menanti, kita akan kembali dengarkan Bang Margarito tadi sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda. Ada catatan apa soal membuka ruang intervensi yang dilakukan oleh Anwar Usman? Ini juga dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik berat, sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi. Iya, tapi kan kalau kita bicara hukum kan Anda mesti tunjuk orang. Begitu ya. Kalau tadi Umam bilang pemerintah, siapa pemerintah itu? Kan bukan setan kan yang masuk tuh. Supaya bisa menjadi objek penyelidikan kan. Yang mesti ditunjuk orangnya siapa? Nah, kita tidak bisa itulah sebabnya sebagai orang hukum gitu ya. Anda tidak boleh bicara hukum dengan kesan. Ini terkesan begini, nggak bisa. Ya. Anda lihat tadi dalam persidangan itu diadili berdasarkan fakta. Putusan itu diambil berdasarkan fakta yang tersaji dan fakta itu memberikan keyakinan kepada hakim untuk mengambil keputusan ABC. Betul. Begitu itu. Jadi kalau sekarang Pak Majelis tadi mengatakan bahwa dia membiarkan sebagai ketua membiarkan ruang untuk ada intervensi dari luar. Apa bentuk intervensinya sebagai orang hukum ya? Apa bentuk intervensinya? Siapa yang lakukan dan kapan? Di mana? Itu mesti disebutin. Tapi apapun itu, yang paling pokok adalah siapa yang intervensi, dan itu tadi tidak disebutin. Ya. Jadi saya rasa ini akan berakhir di sini. Mengapa ya? Saya bilang ini akan berakhir di sini kan, Mbak lihat. Tadinya orang berpikir PKPU yang mau mengubah syarat pencapresan ini, capres dan cawapres itu bakal alot di DPR. Ternyata kan ada madam aja tuh. Udah selesai kan? Udah diteken kan? Nggak ada tuh. Jadi saya tidak melihat ada ekor hukum dari putusan ini. Misalnya karena tadi disebut membiarkan ada ruang orang masuk dan segala ruang intervensi dan segala macam itu, lalu seolah-olah itu menjadi ekor. Menurut saya sih rasa-rasanya tidak. Tidak ada ekornya itu. Ekor angket misalnya, nothing. Tidak mungkin karena itu tadi. Tadinya kita berpikir, saya termasuk berpikir ini PKPU akan alot. Baik, apa yang kemudian membuat ini semua tidak menjadi alot, adem-adem kalau menurut Bang Margarito? Ya mungkin juga jangan-jangan ya, ini prediksi saja gitu ya. Partai-partai politik yang tergabung dalam pencalonan segala macam ini sudah mencurahkan, mengakumulasi energinya untuk pemenangan pilpres gitu ya, daripada soal-soal ini. Karena kalau Anda mau bicara misalnya angket dan impeach, ujungnya kan di impeach itu panjang ceritanya itu, dan itu akan menguras energi juga. Mungkin saja mereka berpikir, sekali lagi mereka berpikir daripada kita menghabiskan energi untuk ini, ya lebih baik kita siapkan energi, kita akumulasi semua energi kita untuk pemenangan pemilu. Itu jauh lebih baik daripada kita mengalihkan energi ke soal angket itu. Baik, nanti kita akan kembali lanjutkan dengan perbincangan dan juga melihat pandangan dari Mas Khairul Umam. Tapi sebelumnya kami bawa Anda untuk bisa mendengarkan pernyataan yang akan disampaikan oleh Todung Mulya Lubis. Beliau merupakan Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Langsung saja kita akan simak bersama. Pak Anwar Usman tidak lagi menjadi ketua MK. Iya, maksudnya tapi kan tetap dia tetap sebagai hakim MK, ya. Nah, tapi kan dalam amar putusan yang disampaikan oleh MK, beliau tidak diperkenankan untuk ikut serta sebagai anggota majelis dalam perkara pilpres, pilkada, ya, atau pemilu, di mana potensi benturan kepentingan itu ada. Jadi itu eksplisit, ya, tidak membutuhkan interpretasi apapun. Jadi apakah dia cawe-cawe atau tidak, ya, itu saya tidak terlalu khawatir, ya, karena tanpa itu pun dia bisa cawe-cawe. Tapi yang pasti dia tidak ikut dan tidak punya suara untuk ikut memutuskan perkara sengketa pilpres ini. Ya. Itu aja, makasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amel dari Metro TV. Izin Bapak-Bapak sekalian, saya ingin bertanya. Ini kan beliau ini melakukan pelanggaran berat sehingga dia mendapatkan sanksi untuk diberhentikan menjadi hakim ketua. Tapi masih diberikan kepercayaan untuk menjadi hakim MK yang seharusnya kita berpikir secara logis, seharusnya dia tidak mendapatkan keistimewaan tersebut. Lalu apa
tanggapan Bapak-Bapak sekalian terkait hal itu, dan mungkin bisa di sosialisasikan kepada masyarakat yang bisa jadi peran dari masyarakat ini bisa kembali mengubah seperti itu. Terima kasih. Kalau kita membaca peraturan ya PMK dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Mahkamah ya Kehormatan ini, Majelis Kehormatan ini, pasal 41-nya menyatakan begini. Sanksi pelanggaran dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian tidak dengan hormat. Tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa yang bersangkutan memang diberhentikan sebagai Ketua MK, ya, tapi tidak sebagai anggota MK. Seyogyanya kalau kita mengacu kepada pasal 41 ini, yang bersangkutan diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim MK. Itu seyogyanya kalau kita melihat apa yang ditulis dalam pasal 41 ini. Tapi ya, seperti dikatakan tadi, kami tetap menghormati putusan MK-MK, ya, apapun pertimbangannya. Buat kami ini satu langkah maju, ya, yang membuka harapan, ya, buat kita semua dalam menghadapi Pilpres yang mudah-mudahan bisa betul-betul jujur dan adil. Ya. Itu saja, makasih. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana tanggapan dari Todung Mulya Lubis selaku Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Kalimat terakhirnya adalah yang sempat dikatakan dengan adanya putusan MK-MK ini membuka harapan terwujudnya pemilu 2024 menghadapi Pilpres yang jujur dan adil. Langsung mendapatkan tanggapan dari kubu Baca Pres, Bacawa Pres Ganjar Mahfud. Pandangan Anda, Mas Subam? Ya, respon dari tim selain Prabowo Gibran, salah satunya per sekarang yang sangat cepat untuk memberikan respon adalah dari pasangan Ganjar Mahfud. Sebenarnya kalau misal kita cermati, respon itu seolah seperti biasa saja. Tetapi sebenarnya ini adalah sebuah orkestrasi politik di mana kemudian rival-rival politik dari Prabowo Gibran akan memanfaatkan ini sebagai sebuah munisi politik untuk mendegradasi kredibilitas politik pencapresan Prabowo Gibran. Bagaimanapun juga memang secara legal formal tidak ada masalah karena sudah diputuskan. Dan putusan dari MK adalah final and binding. Merujuk ke pasal 24 di konstitusi. Tetapi begitu kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi, MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, memang sifatnya etik. Tetapi hal etik ini memiliki makna strategis. Di mana kemudian seolah ingin menunjukkan ada luka di balik pencapresan dan pencawapresan pasangan Prabowo Gibran. To some extent diterima karena memang secara legal formal tidak ada masalah di situ, tetapi dalam konteks kontestasi politik rasanya ini akan dimanfaatkan betul oleh rival-rival politik Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk mengeksploitasi ini sebagai sebuah munisi untuk terus mendegradasi. Bentuknya seperti apa? Tentu nanti akan terus diwacanakan. Nah, adapun tadi terkait dengan konteks mengapa kemudian PKPU dari putusan MK perkara 90 kemarin tampak begitu lancar. Saya sendiri pribadi juga berasumsi itu akan lancar. Saya tidak berasumsi bahwa itu akan mengalami hambatan serius di Komisi 2 misalnya. Karena di saat yang sama ketika kemudian Pak Prabowo disandingkan dengan Mas Gibran, maka lagi-lagi ini akan menghadirkan munisi. Jadi seolah kemudian munisi diserahkan kepada rival politik, para kompetitor untuk kemudian memanfaatkan ini sebagai titik lemah secara politik dengan narasi politik dinasti. Kita cermati praktis 2 minggu ini narasi dalam percakapan publik di kalangan civil society cukup kuat. Isu tentang nepotisme cukup kuat. Dan kemudian itu seolah kemudian kalau misal kemudian Pak Prabowo mengambil nama selain Gibran, let's say Erick Thohir atau Bu Khofifah atau siapapun, bargaining position secara politik akan jauh lebih kuat. Kalau misalnya dengan Gibran, ada celah kemudian bagi penurunan secara elektabilitas termasuk juga likability dalam konteks politik dibanding dengan Pak Prabowo misalnya dengan Bu Khofifah atau dengan Erick Thohir. Maka situasi ini yang kemudian seolah dibuka saja oleh rival-rival politik, oleh perwakilan-perwakilan fraksi di Komisi 2 masuk dan praktis hari ini kemudian PKPU begitu lancar, PKPU nomor 19 berubah menjadi PKPU nomor 23 tahun 2003 yang kemudian memberikan legitimasi secara legal formal untuk KPU sebagai penyelenggara pemilu
untuk ya memberikan kesempatan bagi Gibran sesuai dengan putusan MK yang sekarang seolah distereotip, bukan hanya distereotip, distempeli, ada luka di sana. Secara legal formal tidak ada masalah, tetapi dalam konteks politik, citra, persepsi, that's very matter. Nah, Baik. oleh karena itu tentu dari pihak Prabowo Gibran harus mengantisipasi betul, sekaligus memitigasi dampak dari putusan MK-MK ini terhadap menurunnya likability atau ketersukaan, termasuk trust secara politik, terutama dari kalangan masyarakat sipil, dari kelompok kritis, dari elemen-elemen Gen Z atau milenial yang memiliki literasi politik yang lebih baik. Nah, bentuknya seperti apa? Tentu harus disimulasikan di internal tim sukses Prabowo Gibran. Nah, oleh karena itu, ini tampaknya akan terus bergulir. Apakah bisa lanjut ke angket atau tidak, kita belum baca. Putusan yang disampaikan tadi itu ada sekitar 100 halaman lebih tadi disampaikan oleh Prof. Jimli dan tidak dibacakan secara utuh. Kalau misal kita nanti barangkali bisa cermati satu persatu, lembar per lembar, bentuk dari memberikan ruang intervensi pihak tertentu, misalnya dari eksternal, kalau misal memang itu terbukti dari elemen di pemerintahan atau elemen kekuasaan eksekutif secara umum, siapa pihaknya, namanya siapa. Kalau misal kemudian pihak MK-MK sendiri mau membuka ruang itu secara terbuka, maka tidak menutup kemungkinan ada pihak yang akan terus menggunakan ini sebagai munisi untuk mendelegitimasi kredibilitas politik rival. Jadi ini adalah sebuah permainan politik. Dan permainan politik untuk memenangkan sebuah pertandingan tentu akan saling mendegradasi, akan saling mendelegitimasi untuk mendapatkan kepercayaan publik yang tertinggi, yang kemudian nanti akan terakumulasi di 14 Februari 2024 mendatang. Baik, putusan MK-MK menjadi sebuah luka yang dieksploitasi oleh rival politik dari Prabowo. Ya, jadi bisa jadi begini Mbak, kalau dibalik kan, Anda gimana sih? Kan kemarin Anda bilang bermasalah tuh. Putusan MK kan bermasalah gitu. Sekarang udah dicek secara etik dan tidak ditemukan apa-apa. Kok kalian masih ngeyel? Bisa saja kan dari kubu Prabowo atau mereka yang simpati pada Prabowo Gibran gitu, membaliknya dengan cara begitu kan. Kalau ada yang masih ngeyel kan. Anda tidak percaya Profesor Jimli, Anda tidak percaya sama Profesor Saragi, yang orang tua itu tadi itu, Anda tidak percaya sama Pak Adam. Anda percaya kan? Prosesnya kredibel kayak begitu gitu, prosedur mendapat, Anda bayangkan seluruh permohonan itu diperiksa, laporan itu ya, laporan pelanggaran etik yang ditujukan kepada hakim-hakim konstitusi itu kan seluruhnya dibuka, diperiksa, cara memeriksanya kredibel, di mana kredibel, dibuka, terbuka, kecuali dalam periksa hakim yang tidak terbuka gitu, tapi selebihnya kan dibuka. Terus Anda mau ngeyel apa? Anda mau bilang apa? Orang yang memeriksa kredibel, prosedur yang dipakai kredibel, Anda masih ngeyel. Bisa jadi kan dibuka begitu kan, oleh kubu Prabowo kan. Jadi saya rasa kalau saya begitu yang ada di teman-teman yang ada di katakanlah kalau main politik gitu di Anies atau di Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu, begitu ya. Saya lupakan isu ini. Saya bermain isu lain. Saya akan curahkan energi saya untuk soal lain. Bukan isu ini lagi. Ini kesampingan. Baik, kalau cara counter teknik yang dipakai oleh Prabowo atau kubu Prabowo, nanti mungkin Mas Umam bisa berikan tanggapannya, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi.